Saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting yang telah berhasil saya lakukan pada bibit anggur saya hasil persemaian massal. Dan bisa kita lihat para sahabat, dari semua hasil grafting saya di sini sudah berhasil dengan baik atau sudah tumbuh dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan grafting pada bibit anggur hasil persemaian massal yang telah berhasil kita lakukan. Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan persemaian cutting anggur secara massal agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Dan ini bisa kita lihat para sahabat dari hasil persemaian massal yang telah saya lakukan di sini semua sudah tumbuh dengan baik, dan nantinya dari bibit-bibit anggur saya ini saya akan lakukan grafting. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan grafting pada bibit anggur hasil persemaian massal agar nanti bisa berhasil dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan silet, di mana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Namun apabila para sahabat tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lain. Intinya nanti yang kita gunakan itu pisau yang bermata tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan di sini saya menggunakan plastik pembungkus ses lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus ses lilin, saya iris beberapa bagian seperti ini untuk nantinya saya gunakan sebagai pengikat. Sedangkan untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilm, karena untuk sistem sungkupan yang saya lakukan nantinya pada interest adalah dengan sistem sungkupan lilit. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, di mana nantinya gunting di sini kita gunakan untuk memotong parafilm yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang kita gunakan untuk grafting nantinya kita gunakan entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan grafting pada bibit anggur hasil persemaian massal agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama kita siapkan entris untuk kita lakukan penyungkupan. Setelah entris kita sudah lakukan pemotongan seperti ini, kemudian kita ambil parafilm. Adapun untuk kita lakukan penyungkupan nantinya di sini kita sisakan itu sekitar kurang lebih 2 cm, karena nantinya di sini kita akan lakukan pengerisan. Jadi kita lakukan sungkupan itu di sini. Usahakan untuk sungkupan di sini kita lakukan saling menutupi, dan dimana untuk mata tunas juga di sini kita lakukan penyungkupan, karena untuk parafilm di sini sangat mudah ditembusi oleh mata tunas entris. Setelah entris kita sudah siapkan, kemudian kita cari dari batang bibit anggur yang akan kita lakukan grafting nantinya. Adapun untuk bibit anggur yang sudah siap kita lakukan grafting nantinya di sini, kita cari dari batang bibit anggur itu kira-kira sudah sebesar batang lidi atau sebesar pipet gelas air mineral. Jadi saya akan lakukan grafting nantinya itu pada bibit anggur yang ini. Ini saya akan lakukan pemotongan dari batang bibit anggur ini. Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, kemudian kita lakukan pembelahan. Adapun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan di sini kira-kira sekitar kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet.
Kemudian kita ambil entris, kita lakukan pengirisan. Adapun untuk panjang pengirisan yang kita lakukan di sini yaitu sesuai dengan irisan pada batang bibit anggur yang akan kita lakukan grafting sekitar kurang lebih 2 cm. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata kita lakukan, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini, kira-kira kita model huruf P. Kemudian entris kita masukkan. Apabila nanti entris lebih besar daripada batang bibit yang kita lakukan grafting atau sebaliknya, usahakan nanti kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Kemudian kita ambil pengikat. Adapun untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan di sini jangan kita lakukan terlalu lemah atau jangan juga terlalu kencang. Baik para sahabat, inilah contoh dari hasil grafting yang telah saya lakukan pada bibit anggur saya yang merupakan hasil persemaian massal. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting yang saya lakukan pada bibit anggur saya yang merupakan hasil persemaian massal. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting yang telah berhasil saya lakukan pada bibit anggur saya hasil persemaian massal. Dan bisa kita lihat para sahabat, dari semua hasil grafting saya di sini sudah berhasil dengan baik atau sudah tumbuh dengan baik. Dan ini lagi bisa kita lihat para sahabat, ini yang belum lama saya lakukan grafting, baru sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu. Baik para sahabat, itulah tadi contoh dari hasil grafting yang telah berhasil saya lakukan. Jadi bagi para sahabat yang ingin melakukan pengembangan dari bibit anggur melalui grafting, silakan lakukan persemaian massal dulu. Nanti kemudian dari hasil persemaian massal kita lakukan grafting. Dan apabila nanti bibit kita sudah besar dari hasil grafting, nanti tinggal kita lakukan penongkelan untuk kita lakukan pemindahan di polybag. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan cara kita melakukan grafting pada bibit anggur hasil persemaian massal. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.